Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi. Kembali pagi hari ini kita bertemu di channel Robert W. Di Minutes with God. Izinkan pada pagi hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di mana tema yang saya ambil adalah Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Sekali lagi, Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Haleluya, katakan haleluya. Firman ini terambil dalam Nehemia 13 ayat 2b. Di situ katakan oleh Nabi Nehemia, Tuhan Allah kami mengubah kutuk menjadi berkat. Namun inti ceritanya, saudara, inti ceritanya bukan ada dalam Nehemia, tapi justru ada di bilangan 22, 23, dan 24. Saudara pasti pernah sering mendengar firman khotbah ini mengenai Bileam, kutuk dari Bileam. Di situ saudara dikatakan bahwa bangsa Israel pada saat itu sedang berkemah di dataran Moab. Dan ketika Raja Moab, yaitu Balak, melihat bangsa Israel yang begitu banyaknya, mereka takut, gentar. Apa yang terjadi kemudian? Dia memanggil namanya si Bileam untuk mengutuk bangsa Israel agar bangsa Israel kalah di dalam perang. Itu adalah realitas, saudara. Realita zaman dulu dan zaman sekarang sama saja. Tidak semua orang, realitanya, tidak semua orang yang ada di sekitar kita menyenangi kita. Tidak semua orang, saya katakan, menyukai kehadiran kita, keberadaan kita. Entah itu alasannya mereka tahu, takut disaing, takut pengaruh besarnya hilang, dan sebagainya. Apapun alasannya, whatever, saudara. Alasan yang mereka buat, apapun itu dicari-cari. Selalu mereka punya alasan untuk membenci kita. Ini yang harus kita sadari realita ini, saudara. Itu terjadi bukan hanya di kantor, bukan hanya di ibu-ibu di perumahan, tapi lebih ibu-ibu di perumahan ya. Sangat berat sekali tekanan oleh ketika salah satu tangga mungkin mengajak tangga yang lain untuk membenci, untuk mengucilkan kita, orang-orang yang berbeda pandangan. Itu yang terjadi, dan lebih parah lagi mungkin. Lebih parah lagi, mereka tidak hanya berhenti di situ. Mereka mulai menggunakan, katakanlah, kata-kata kutuk, sumpah serapah, bahkan menggunakan tenung. Saya sering mengalami, saudara, ketika saya berada di Kalimantan, tetangga saya, entah kenapa, mungkin karena ada sesuatu yang tidak dia sukai, padahal saya selalu berbuat kebaikan kepada dia. Apapun yang saya miliki, saya bisa share. Tapi saya entah juga heran, mengapa dia selalu melakukan hal-hal yang seperti perdukunan, kuasa-kuasa gelapan yang dia lakukan. Dia mengitari rumah di mana saya tinggal dengan air yang dari dukun mereka. Saya tidak tahu alasannya apa. Tapi sampai hari ini saya tetap kuat, tetap sehat, saudara. Mungkin itu dukun heran, mungkin dia juga heran. Kenapa saya masih bisa kuat? Nanti ada rahasianya, saudara. Kita kuat. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa. Haleluya. Haleluya, saudara. Ini yang terjadi, saudara. Dia memberikan setiap malam mengelilingi. Ini saya bilang, dia mengelilingi ini, saudara. Mengelilingi rumah, halaman rumah di mana saya tinggal. Kemudian memberikan minyak atau air, diciprat-cipratkan begitu. Saya bilang sama istrinya, jangan takut. Karena roh Allah yang ada di tempat kita adalah lebih besar daripada roh mereka. Roh kegelapan yang mereka suruh untuk mengacaukan keluarga kami. Saya percaya, saudara. Berulang kali ini pengalaman hidup saya, saudara. Sejak saya masih muda, sudah sering juga mengalami hal seperti itu. Namun semuanya tidak mempan, saudara. Tidak mempan, saya katakan sekali lagi, tidak mempan. Mental kepada mereka. Mental lagi, balik lagi kepada si siapa namanya yang memiliki kuasa kegelapan itu. Itu yang terjadi, saudara.
Jadi kembali lagi kepada ayat ini. Jadi mereka pasti menggunakan segala cara untuk mengenyahkan kita. Intinya itu sudah. Intinya itu saudara. Entah itu kutuk, tenung, santet, dan sebagainya. Mereka lakukan agar kita nyah dari kehidupan mereka. Nyah dari sisi mereka, saudara. Sehingga inilah, saudara, inilah yang kadang-kadang membuat anak-anak Tuhan itu kadang bimbang. Apakah kita ini benar-benar bisa tidak mempan dari kutuk, tidak mempan dari namanya tenung, dan sebagainya, saudara. Kadang-kadang ada anak Tuhan yang berpikiran seperti itu, masih khawatir kalau mereka melakukan hal-hal yang seperti itu, mereka masih khawatir, saudara. Ada anak Tuhan yang masih bimbang. Padahal ada kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yaitu apa, saudara? Saya kembali dulu kepada isi cerita itu ya, saudara. Siapakah Bileam itu? Nah, siapakah Bileam itu? Bileam di dalam Yosua 13 ayat 22, dia adalah seorang petenung. Petenung. Oke. Kemudian di 2 Petrus 23 dikatakan nabi. Nabi yang suka menerima upah untuk perbuatan jahat. Jadi sebenarnya itu dia adalah nabi, saudara. Nabi, tetapi yang suka menerima upah untuk melakukan perbuatan jahat. Seperti tenung, dan sebagainya, kutuk. Sehingga orang lain celaka. Ini nabi-nabi palsu, saudara. Sukanya menerima upah. Sukanya menerima upah, saudara. Untuk melakukan kejahatan. Bila ada saat ini, nabi-nabi seperti ini pasti adalah nabi yang rakus dan nabi yang lahap akan uang. Karena Bileam itu artinya adalah pelahap. Bileam artinya pelahap. Rakus, tamak akan uang, saudara. Sehingga apapun dia kerjakan, yang penting menghasilkan uang. Ini, saudara. Jadi Balak pada saat itu menyuruh si Bileam ini untuk mengutuki bangsa Israel. Agar bangsa Israel itu mengalami kekalahan dalam perang. Namun apa yang terjadi, saudara? Kalau saudara melihat di situ, kalau saudara melihat akhir dari cerita itu, Tuhan bisa membalikkan keadaan. Tuhan menegur si Bileam itu. Tuhan mengatakan, hanya yang kukatakan boleh, hanya yang keluar dari firmanku, itu yang boleh kau katakan. Tuhan mengatakan begitu kepada Bileam. Hanya yang keluar dari firmanku, itu yang boleh kau katakan. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Jadi fakta yang pertama, saudara, Bilangan 22 ayat 12. Bilangan 22 ayat 12 ya. Bilangan 22 ayat 12. Gini firman Tuhan. Saya mau beritahu saudara. Dia berkata kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Paham saudara? Mereka telah diberkati. Fakta yang pertama, saudara. Saudara jangan pernah takut dengan namanya kutuk asal saudara tidak berbuat kesalahan. Saudara jangan takut dengan namanya tenung dan sebagainya. Karena apa? Fakta yang pertama, kita adalah termasuk dari turunan bangsa yang diberkati, saudara. Sekali lagi, bangsa yang diberkati. Haleluya. Kita keturunan bangsa yang diberkati. Apa lagi yang saudara khawatirkan? Kalau saudara sudah dalam lindungan berkat Tuhan, tak ada satupun yang dapat mencelakakan saudara, apalagi kuasa kegelapan di luar sana. No, tak akan bisa, saudara. Karena perisai yang Tuhan buat adalah perisai yang luar biasa yang melindungi kita dari kuasa-kuasa kegelapan. Kita adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Katakan, aku bangsa yang diberkati Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama, saudara. Kalau kedua nih, saudara. Poin yang kedua, fakta kedua. Mengapa kita tidak perlu menganggap kutuk, tenung, dan sebagainya itu. Karena apa? Di dalam Bilangan 23 ayat 20, di situ jelas dikatakan,
Ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila artinya apabila Tuhan memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Paham saudara? Ketika saudara sudah sadar bahwa saudara adalah bangsa yang diberkati Tuhan, maka fakta yang kedua yang mengikutinya adalah tidak ada satupun, tidak ada satu kondisi pun, tidak ada satu situasi pun, tidak ada seorang pun yang dapat membalikan berkat itu. Luar biasa saudara. Haleluya. Haleluya. Fakta yang kedua, kalau Tuhan sudah memberkati, tidak ada seorang pun, tidak ada satu kondisi, tidak ada satu situasi pun yang dapat menghalangi berkat itu dan mengubah berkat itu, saudara, tanpa seizin Tuhan. Haleluya. Luar biasa, saudara. Jadi, itu, saudara, yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Di masyarakat, kehidupan kita menghadapi keadaan-keadaan yang mungkin mengkhawatirkan kita, memberikan kita ketakutan, khawatiran, kecemasan. Saudara jangan pernah mundur, jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan. Hanya karena kutuk yang disampaikan orang, hanya karena sumpah serapah yang disampaikan orang, hanya karena tenung yang disampaikan orang. Jalan terus saudara, selamat Tuhan ada di sisi kita, selamat Tuhan ada bersama kita. Everything is good. Semuanya berjalan dengan baik. Haleluya. Haleluya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, saudara. Namun sebelumnya di ayat 23, bilangan 23, ayat 23, saya mengatakan gini. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, atau pentenungan yang mempan terhadap Israel. Jadi ini ada hubungannya dengan poin 2 tadi. Ketika Tuhan sudah memberkati, maka saudara tidak ada yang mempan, saudara, tidak ada yang mempan terhadap Yakub, terhadap kita, turunan Israel secara rohani, terhadap apa lagi? Tenungan dan sebagainya, saudara. Saya mau ceritakan kisah pada saat saya muda. Ini cerita dari saya pada saat itu kos di sebuah daerah. Kemudian pembantunya ini memberitahu kepada saya. Dia jujur, saudara. Pembantu ini jujur. Pak, kemarin si ibu ini ke suatu daerah mencari dukun, untuk menenung, untuk memberikan semacam santet lah, agar bapak sakit dan atau agar saya berada dalam keadaan pengaruh dia. Gitu saja. Saya juga tidak mengerti mengapa itu bisa terjadi. Padahal ibu kos ini adalah orang yang saya hormati, saudara. Tapi dia pergi ke suatu daerah yang terkenal oleh penungnya. Kemudian apa yang terjadi? Suatu malam saya mendengar di di kamar kos saya itu seperti rintik pasir. Kritik. Kemudian jatuh pasir, saudara. Pagi hari saya lihat pasir menumpuk di depan kamar saya. Saya sapu aja dalam nama Yesus, saya sapu. Suatu saat, saudara, pembantu ini terceplos mengatakan, Bapak ini orang sakti, Bapak ini orang sakti. Kenapa? Itu si dukunnya ibu itu mengatakan orang ini nggak mempan. Kembali lagi, tenungnya kembali lagi, santetnya kembali lagi katanya. Padahal saya tidak berbuat apa-apa, saudara. Saya hanya mengandalkan Tuhan dan saya berpikiran bahwa Tuhan, kuasa Tuhan yang menyertai saya adalah lebih besar daripada kuasa apapun yang ada di luar sana. Itu, saudara. Jadi saudara jangan pernah takut dengan orang-orang yang melakukan santet, tenung, sumpah serapah, kutuk dan sebagainya. Karena roh Tuhan yang ada pada kita adalah roh yang lebih besar daripada roh yang ada di luar sana, saudara. Haleluya. Jadi kalau Tuhan sudah memberkati, tidak ada yang dapat membalikannya. Dan tidak mempan. Itu dikatakan jelas. Tidak mempan. Tidak ada mantra tenungan yang mempan terhadap Israel, saudara. Terhadap kita, keturunan-keturunan rohani dari Israel. Haleluya, saudara.
Haleluya. Jadi itulah faktanya saudara. Fakta yang ketiga, kembali lagi di dalam Nehemia 13:2b. Di dalam Nehemia 13:2b mengatakan apa? Dan lebih daripada itu, Tuhan merubah kutuk itu menjadi berkat. Jadi ketika mereka melontarkan tenungan, ketika mereka melontarkan sumpah serapah, ketika mereka melontarkan kutuk dari kuasa-kuasa kegelapan, Tuhan merubahnya menjadi berkat. Haleluya. Percayalah saudara, apapun yang mereka lontarkan, kata-kata kotor, kata-kata fitnah, kata-kata sumpah serapah, kutuk dan sebagainya, Tuhan merubahnya menjadi berkat. Haleluya saudara. Ini yang sangat menarik saudara. Oleh karena itu Nabi Nehemia sungguh-sungguh percaya. Dia mengatakan, Tuhan Allah kami merubah kutuk itu menjadi berkat. Sehingga apa yang dikatakan oleh Bileam kepada Israel, justru dia malah memberkati, bukan sumpah serapah atau kutuk atau tenung. Di situ dikatakan dalam ayat 8, bagaimanakah aku menyerapah atau menyumpahi yang tidak disumpahi Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Akhirnya dia memberkati saudara. Ayat 23 ayat 9 sampai 10. Di situ dia memberkati bangsa Israel, saudara. Luar biasa ini yang terjadi ketika mereka mau melontarkan namanya kutuk, melontarkan namanya sumpah serapah. Tuhan rubah menjadi berkat. Haleluya, haleluya saudara. Jadi 3 hal saudara. Nanti saudara bisa lihat sendiri di ceritanya di Bilangan 23 di situ. Di situ sampai si Balak itu mau mengupah si Bileam untuk berapa sih yang kau minta katanya. Apa yang kau minta, emas permata kurang apa gimana? Sumpahi si bangsa Israel. Tapi Bileam mengatakan tidak. Karena dia mendapat perintah dari Tuhan untuk memberkati. Justru untuk memberkati. Haleluya. Jadi 3 hal saudara. Ketika saudara menghadapi hal demikian, percayalah ada 3 fakta yang harus kita pegang. Fakta itu adalah kebenaran firman Tuhan. Yang pertama saudara, kita adalah termasuk bangsa yang diberkati. Kita termasuk keturunan yang diberkati. Kedua, kalau Tuhan sudah memberkati, tidak ada seorang pun yang dapat membalikannya. Tidak ada serangan, tidak ada tenungan, tidak ada kutuk yang mempan terhadap Israel. Ketiga, dan kita percaya pada akhirnya, apapun itu, Tuhan, untuk apapun itu, Tuhan merubahnya menjadi berkat. Haleluya, haleluya, shalom. Tuhan memberkati saudara.